Shalom dan berkah dalam. Selamat tahun baru 2021. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki tahun yang baru ini dengan semangat yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan harapan dan penuh dengan optimisme untuk menatap masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sebagaimana biasanya di awal tahun 2021 ini, seperti tahun-tahun sebelumnya, ada begitu banyak orang yang akan membuat resolusi di dalam hidupnya. Akan banyak orang yang mulai menyusun goal atau tujuan-tujuan di dalam hidupnya untuk ia jalani dan wujudkan di sepanjang satu tahun yang baru tersebut. Demikian juga tentunya Anda dan saya. Biasanya kita akan menyusun begitu banyak goal dan tujuan untuk bagaimana mencapai kesuksesan, untuk bagaimana mencapai keberhasilan demi keberhasilan. Bahkan bagaimana kita akan menyusun strategi demi strategi untuk mencapai setiap tujuan-tujuan kita dan memperoleh pencapaian-pencapaian yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Betul? Namun yang cukup unik di tahun 2021 ini adalah bahwa kita semua memasukinya bersamaan dengan masih berlangsungnya masa pandemi, yang bisa saja membuat kita masih sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, di dalam segala kesederhanaan dan kerendahan hati, izinkan saya berbagi beberapa hal yang mungkin bisa menjadi prioritas bagi kita masing-masing dalam membuat goal atau resolusi di sepanjang tahun 2021 ini. Mungkin bukanlah sebuah resolusi untuk bagaimana mencapai kesuksesan demi kesuksesan atau keberhasilan demi keberhasilan, karena berkaca dari pengalaman di sepanjang tahun 2020 bersamaan dengan berlangsungnya masa pandemi ini, ternyata tidak mudah bagi kita untuk dapat mengendalikan setiap kehidupan kita dan mewujudkan setiap rencana-rencana hidup kita. Betul? Maka izinkan saya berbagi inspirasi sederhana tentang 5K. Dan ini mungkin bisa menjadi prioritas dari resolusi kita di tahun 2021 ini. K yang pertama adalah tentang kesehatan. Mari kita jadikan kesehatan ini sebagai sebuah prioritas, sebuah goal, sebuah visi yang harus kita capai, yang harus kita jaga dan kita maintain sedemikian rupa. Karena di masa pandemi ini, harta yang paling berharga dalam hidup kita adalah kesehatan. Dan tentunya kita perlu menyusun strategi-strategi sederhana atau menata pola hidup dan pola konsumsi kita sehingga kesehatan kita bisa tetap terjaga dan terjamin. Walaupun memang tidak 100% sepenuhnya kita dapat mengendalikan situasi di sekitar kita untuk memastikan kesehatan kita selalu prima. Namun mari dengan keseimbangan hidup, dengan pola hidup yang lebih bijaksana, pola konsumsi yang jauh lebih sehat, semoga kita boleh mencapai goal yang pertama ini, yaitu kita memiliki kesehatan yang prima di sepanjang tahun 2021, bahkan seterusnya di sepanjang kehidupan kita. Amin. Sedangkan K yang kedua adalah keluarga. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, sebagaimana kita alami bersama di sepanjang tahun 2020, bahwa bersamaan dengan masa pandemi ini ternyata ada begitu banyak waktu yang terwujud
bersama dengan keluarga, yaitu ketika kita harus lebih banyak berdiam di rumah untuk berjumpa dan bercengkerama, untuk berbagi kasih sayang dan perhatian bersama dengan anggota keluarga kita masing-masing. Maka di sepanjang tahun 2021 ini mungkin situasinya pun tidak akan jauh berbeda. Maka mari kita menyusun prioritas resolusi kita untuk yang kedua ini adalah tentang keluarga. Bagaimana kita tetap menjalin dan menciptakan sebuah hubungan yang harmonis di antara sesama anggota keluarga kita. Kita semakin mengasihi dan menyayangi pasangan hidup kita serta anak-anak kita. Kita boleh mewujudkan cinta kasih, kelemah lembutan, perhatian, dan juga sebuah relasi yang terbangun dengan positif, sehingga sungguh-sungguh hari-hari kita bersama dengan keluarga kita di rumah merupakan surga bagi kehidupan kita, di mana ada damai sejahtera, di mana ada sukacita, di mana ada kasih sayang dan perhatian, serta saling mendukung satu sama lain di dalam kehidupan keluarga maupun ketika menjalani kehidupan sehari-hari kita, menunaikan setiap tugas-tugas kehidupan kita, baik tugas-tugas pekerjaan dan bisnis serta usaha kita, maupun tugas-tugas di dalam pendidikan yang diemban oleh anak-anak kita. Maka prioritas yang kedua dalam resolusi 2021 ini adalah keluarga. Karena harta yang sangat berharga dan terindah dalam hidup kita adalah memiliki keluarga yang penuh kasih sayang, memiliki keluarga yang harmonis dan mencintai satu dengan yang lainnya. Amin. Sedangkan K yang ketiga adalah tentang keseimbangan hidup. Mari kita jadikan keseimbangan hidup ini sebagai resolusi yang penting di sepanjang tahun 2021, yaitu bagaimana kita membangun hidup kita ini dalam sebuah keseimbangan, yaitu keseimbangan antara pekerjaan, usaha, bisnis kita maupun dengan relasi-relasi hidup kita, pergaulan hidup kita sehari-hari dengan sesama kita, begitu juga sebuah kehidupan kepelayanan. Bagaimana kita boleh mengatur waktu-waktu dalam hidup kita ini sedemikian rupa dengan bijaksana sehingga terjadi keseimbangan hidup antara pekerjaan atau usaha dan bisnis kita dengan kepelayanan maupun pergaulan hidup sehari-hari kita. Demikian pula jangan kita lupakan keseimbangan untuk kita memiliki waktu istirahat yang cukup, waktu istirahat yang optimal, sehingga itu juga akan mendukung dan menguatkan pencapaian resolusi atau goal kita yang pertama tadi, yaitu tentang kesehatan. Janganlah kemudian kita tenggelam dan menjadi berat sebelah di dalam prosentase waktu-waktu kehidupan kita, hanya memikirkan tentang pekerjaan, usaha, dan bisnis, dan kita mengabaikan tentang kepelayanan atau pergaulan dengan sesama kita. Atau bahkan sebaliknya, kita tenggelam dan kemudian terlalu memprioritaskan kepelayanan kita sampai akhirnya kita lupa waktu tentang kewajiban dan tugas-tugas utama kita di dalam pekerjaan, usaha maupun bisnis kita. Dan juga jangan lupakan pula 2K yang sebelumnya saya sampaikan, yaitu tentang kesehatan dan keluarga. Karena sesungguhnya kebahagiaan dan kesuksesan sejati yang boleh kita alami dalam hidup kita adalah ketika kita mencapai keseimbangan dalam hidup ini. Amin. Dan K yang keempat adalah tentang kebijaksanaan hidup. Apa yang dimaksudkan dengan kebijaksanaan hidup? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, berpuluh-puluh tahun kita telah hidup di dunia ini. Bahkan berbelas tahun kita boleh terus mengelola dan mengolah pertumbuhan hidup kita, baik pertumbuhan rohani maupun jasmani. Maka inilah saatnya kita mewujudkan satu resolusi goal di dalam tahun 2021 ini, yaitu tentang kebijaksanaan hidup. Bagaimana kita tetap bertumbuh menjadi seorang pribadi yang dewasa, seorang pribadi yang bijaksana, seorang pribadi yang penuh dengan kerendahan hati
dan damai sejahtera. Sehingga apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang terjadi di sekeliling lingkungan sekitar hidup kita, tidak akan pernah mempengaruhi kebijaksanaan dan kedamaian sejati di dalam hati kita. Sehingga akhirnya kita boleh tetap menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Dan juga kita menjadi pribadi yang selalu membawa kasih Allah yang telah dianugerahkan kepada kita dengan kita berbagi kepada sesama. Kita memberikan perhatian-perhatian dan kepedulian kita kepada sesama. Begitu juga kita melepaskan pengampunan, baik itu kepada anggota keluarga kita, kepada sesama tim pelayanan kita, kepada sesama rekan bisnis maupun pekerjaan kita, dan juga kepada sesama umat manusia pada umumnya. Karena ketika engkau melepaskan pengampunan, maka di situ ada damai sejahtera dan sukacita serta kebahagiaan yang sejati. Bahkan ketika hidupmu juga kau penuhi dengan rasa syukur yang mendalam dan rasa syukur yang terus-menerus dalam keadaan apapun, maka disitulah kebahagiaan sejati dan kesuksesan sejati dalam hidupmu itu sesungguhnya telah terwujud. Amin. Dan K yang kelima adalah tentang kedalaman spiritual. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, tidak dapat dipungkiri bahwa kita bukan hanya seorang manusia jasmania, tetapi kita adalah seorang manusia rohania, manusia batinia. Maka kedalaman spiritual, kedalaman rohania ini perlu kita bangun dan kita pupuk, bahkan menjadi salah satu prioritas, resolusi, dan goal kita di sepanjang tahun 2021. Mengapa saya memandang penting tentang goal kedalaman rohani ini? Karena kita bisa menyaksikan dan mengalami realitas hidup kita di sepanjang tahun 2020, bahwa hal-hal yang sifatnya jasmania, yang sifatnya physically, yang sifatnya materi, uang dan sebagainya, ternyata tidak menjamin sedikit pun kebahagiaan dan kedamaian hidup kita di sepanjang tahun 2020. Bahkan tidak dapat kita pungkiri, banyak orang yang mengalami kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebahagiaan di sepanjang tahun 2020 oleh pergumulan demi pergumulan yang ia alami, oleh kesulitan demi kesulitan yang ia alami, bahkan juga oleh sakit penyakit dan kehilangan orang-orang yang ia cintai, dan itu membuatnya terpuruk, jatuh sampai ke dalam, dan akhirnya membuat ia belum tentu dapat bangkit dan menikmati hidup ini dengan penuh sukacita. Maka kedalaman spiritual lah yang menjadi kunci dan solusi ketika kita boleh menghadapi dan mengalami setiap peristiwa-peristiwa di dalam hidup kita ini. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, inilah 5K resolusi atau goal kita di tahun 2021 yang perlu kita sadari prioritasnya dan perlu kita perjuangkan dalam hidup kita. Yaitu apa saja? K yang pertama adalah tentang kesehatan, K yang kedua tentang keluarga, K yang ketiga adalah tentang keseimbangan hidup, K yang keempat tentang kebijaksanaan hidup, dan K yang kelima adalah tentang kedalaman spiritual. Maka mari bersama dengan Allah kita yang selalu menyertai dan mendampingi hidup kita dan sekali-kali pun tak akan pernah meninggalkan hidup kita, kita jalani hari-hari kita di sepanjang tahun 2021 ini dengan semangat yang baru, dengan sukacita dan damai sejahtera yang baru, dengan harapan yang baru, iman dan kasih yang baru yang berkobar-kobar dalam hati kita, dengan optimisme yang baru bahwa hidup kita adalah sebuah anugerah dan sangat layak kita menikmati setiap kebahagiaan, kedamaian, dan sukacita yang sejati di sepanjang tahun 2021 ini, karena Allah bersama dengan kita dan kita memperjuangkan hal-hal yang terbaik,
hal-hal yang menjadi prioritas dalam hidup kita yang telah saya sebutkan dalam 5K tadi. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari kita jalani semuanya dengan mata yang menatap masa depan. Kita tanggalkan setiap beban kehidupan kita. Kita tinggalkan setiap pengalaman-pengalaman traumatis kita di sepanjang tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Kita melangkah dengan hati yang penuh dengan damai dan sukacita sejati. Amin. Tuhan memberkati.